Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi kehidupan dan keunikan dari ikan catfish. Ikan ini memiliki banyak spesies dan menyebar di berbagai belahan dunia, dari perairan Amerika hingga perairan di Asia Tenggara. Mari kita mulai petualangan kita untuk mengenal lebih dalam tentang ikan catfish. Sebelum kita sampai ke pembahasan, sudilah kiranya teman-teman yang menonton untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. Tonton sampai habis, mari berimajinasi dengan logika. Ikan catfish, atau dalam artian biasa ikan kucing. Wow, aneh ya? Oke, kita sepakat. Kita panggil catfish tanpa ikan. Lanjut. Kata-kata itu sebenarnya berasal dari kiasan kumisnya kucing. Soalnya kebanyakan catfish memang berkumis atau bisa disebut dengan ikan berkumis. Catfish berasal dari bangsa atau ordo Siluriformes, mencakup semua kelompok ikan yang secara bebas disebut sebagai ikan berkumis, meskipun tidak semua anggotanya yang punya kumis. Namanya muncul karena adanya organ pengindra tambahan di sekitar moncongnya yang tampak seperti kumis kucing. Organ itu bukanlah kumis seperti namanya, dan dalam ichthyologi dikenal sebagai barbel. Fungsinya adalah sebagai organ peraba, karena mata ikan ini kebanyakan kurang mendukung pengindraannya. Ikan dari anggota ordo atau bangsa ini sangat beragam. Semuanya tidak memiliki sisik, dan biasanya bagian depan atau kepala lebih lebar daripada bagian belakangnya. Banyak anggotanya bernilai ekonomi penting dan sebagian merupakan ikan tangkapan, ikan budidaya, atau ikan akuarium yang populer, seperti patin, lele, sapu-sapu, sembilang, manyung atau lele laut, dan lain-lain. Terdapat banyak ragam jenis ikan dari bangsa Siluriformes ini, dan kita akan membahas beberapa di antaranya. Yang pertama adalah ikan lele. Lele adalah catfish yang berasal dari keluarga Claridae yang hidup di air tawar. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin serta memiliki dua kumis yang panjang dan mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Ikan ini banyak dikonsumsi karena rasanya yang enak jika dimasak, dan biasanya digoreng, dibakar, dan di sekitar daerah Minang biasanya juga diolah menjadi sale limbe atau lele asap. Lele secara ilmiah terdiri dari banyak spesies. Tidak mengherankan pula apabila lele di Nusantara mempunyai banyak nama daerah. Antara lain adalah ikan limbe di daerah Sumatera Barat, ikan kalang di daerah Sumatera Selatan, ikan maut di daerah Gayo, ikan sangko di daerah Aceh, ikan sibakut di daerah Karo, ikan pintet di daerah Kalimantan Selatan, ikan keling di daerah Makassar, ikan cepi di daerah Sulawesi Selatan, ikan lele atau lindi di daerah Jawa Tengah, dan ikan keli di daerah Malaysia. Wow, banyak sekali namanya. Kira-kira di daerah teman-teman, apa-apa saja namanya? Catat di kolom komentar. Di negara lain, dikenal dengan nama Mali di Afrika, Plamon di Thailand, mungkin bacanya Plamon di Thailand, dan Gura-magura di Sri Lanka. Di dalam bahasa Inggris disebut pula air-breathing catfish, siluroid, mudfish, dan ekor. Lele memiliki tubuh yang lonjong. Kepalanya keras menulang di bagian atas, dengan mata yang kecil dan mulut lebar yang terletak di ujung moncong. Dilengkapi dengan 4 pasang sungut peraba atau barbels, yang amat berguna untuk bergerak di air yang gelap. Beberapa spesies lele tidak bisa melihat, hanya mengandalkan kumis atau barbel sebagai alat peraba. Lele juga memiliki alat pernapasan tambahan berupa modifikasi dari busur insangnya, yang memungkinkan sebagian lele bertahan di darat. Terdapat sepasang patil, yakni duri tulang yang tajam pada sirip-sirip dadanya. Ada yang mengatakan bahwa patil ini tidak hanya tajam tetapi juga beracun dan mengakibatkan panas tinggi jika orang tak sengaja terkena patil tersebut. Lele tidak pernah ditemukan di air payau atau air asin, kecuali lele laut atau manyung, yang tergolong dalam keluarga yang berbeda yaitu Aridae. Lele habitatnya di sungai dengan arus air yang perlahan, seperti rawa, telaga, waduk, dan sawah yang tergenang air. Bahkan ikan lele bisa hidup pada air yang tercemar, misalkan di got-got dan selokan pembuangan. Ikan lele bersifat nokturnal, yaitu aktif di malam hari. Pada siang hari, ikan lele berdiam diri dan berlindung di tempat-tempat gelap. Di alam, ikan lele memijah pada musim penghujan. Pada umumnya lele lebih kecil daripada gurami,
Tapi, ada beberapa jenis lele yang bisa mencapai panjang 1,5 sampai 1,7 meter dan beratnya bisa mencapai lebih dari 50 kg. Contohnya, lele marga Dinotopterus dari Afrika. Ikan manyung. Ikan manyung adalah catfish yang berasal dari keluarga Ariidae yang hidup di laut, sehingga sering disebut ikan lele laut. Secara bentuk, ikan manyung mirip dengan ikan baung yang hidup di air tawar. Hanya saja, mulutnya lebih maju dan bola mata manyung lebih besar. Duri sirip dada ikan manyung tajam, bisa melukai tangan walaupun tidak beracun. Ikan manyung tersebar di daerah tropis hingga subtropis. Habitatnya tidak selalu di laut lepas, bisa juga hidup di antara muara sungai hingga pesisir laut. Bahkan ikan manyung lebih sering ditemukan di tempat dangkal, pesisir laut berpasir hitam, dan berlumpur. Ikan manyung akan aktif pada malam hari, memakan anak ikan, udang, dan meluska. Cara ikan manyung berproduksi dimulai ketika ikan betina menghasilkan telur, kemudian telur ikan dikeram dalam mulut ikan jantan selama 6 minggu. Ikan manyung juga hidup di selatan pantai Australia dan pantai Laut Cina Selatan. Ikan baung. Ikan baung adalah catfish yang berasal dari keluarga Bagridae yang hidup di air tawar. Ikan yang menyebar luas di India, Cina Selatan, dan Asia Tenggara ini juga dikenal dengan nama daerah seperti ikan duri, ikan baung, ikan bawon di daerah Malaysia, ikan bawon di daerah Betawi, ikan senggal atau ikan singgah di daerah Sunda, ikan tagih atau ikan tageh atau ikan beong, ikan rengkik di daerah Jawa, ikan niken, ikan siken, ikan tiken bato dari Kalimantan Tengah, dan ikan bawang di beberapa daerah Minang, dan lain-lain. Ikan baung masih sekerabat dengan lele, yaitu bangsa Siluriformes. Ikan bawang adalah ikan air tawar yang dapat hidup dari perairan di muara sungai sampai ke bagian hulu. Bahkan di Sungai Musi atau Sumatera Selatan, ikan baung ditemukan sampai ke muara sungai di daerah pasang surut yang berair sedikit payau. Selain itu, ikan ini juga banyak ditemui di tempat-tempat yang letaknya di daerah banjir. Secara umum, ikan baung dinyatakan sebagai ikan yang hidup di perairan umum seperti sungai, rawa, danau, dan waduk. Ikan baung bersifat nokturnal, artinya aktivitas kegiatan hidupnya seperti mencari makan dan lain-lain lebih banyak dilakukan pada malam hari. Selain itu, ikan baung juga memiliki sifat suka bersembunyi di dalam liang-liang di tepi sungai tempat habitat hidupnya. Di alam, ikan baung termasuk ikan pemakan segalanya atau omnivora. Namun, ada juga yang menggolongkannya sebagai ikan karnivora, karena lebih dominan memakan hewan-hewan kecil seperti ikan-ikan kecil. Pakan ikan baung antara lain ikan-ikan kecil, udang-udang kecil, remis, insekta, moluska, dan rumput. Berikutnya adalah ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu atau ikan bandaraya adalah sekelompok ikan air tawar yang berasal dari Amerika Selatan yang termasuk dalam famili Loricariidae. Namun tidak semua anggota Loricariidae adalah sapu-sapu. Ikan ini dikenal sebagai pemakan alga atau lumut dan sangat populer sebagai ikan pembersih akuarium. Di Malaysia, orang menyebutnya ikan bandaraya karena fungsinya seperti petugas pembersih kota atau bandar. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai pleko. Di Indonesia, analogi yang sama juga dipakai, tetapi alatnya yang dipakai seperti namanya yaitu sapu. Ikan ini nyaris dapat hidup bersama dengan ikan akuarium apa saja yang diperdagangkan dalam ukuran kecil atau sedang. Meskipun demikian, ia bisa tumbuh sepanjang 60 cm dan menjadi kurang aktif dan kurang bersahabat. Ikan ini omnivora atau pemakan segalanya, tetapi biasanya mencari sisa-sisa tumbuhan air di malam hari. Ikan patin. Ikan patin merupakan sekelompok ikan berkumis dalam ordo Siluriformes yang termasuk dalam keluarga Pangasidae. Ciri-ciri umum dari ikan patin yaitu memiliki tubuh berwarna putih perak, 2 pasang kumis pendek, tidak bersisik, dan senang berkelompok. Habitat ikan patin berada di tepian sungai besar, muara sungai, dan danau. Ikan patin memiliki banyak kandungan vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan dan kecerdasan. Kandungan gizi yang terdapat pada ikan patin adalah protein, asam lemak, dan omega 3. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah ikan sembilang. Ikan sembilang adalah anggota dari suku famili Plottosidae. Penciri khas yang membedakannya dari kelompok lainnya adalah menyatukan sirip punggung kedua atau sirip lemak, sirip ekor, dan sirip anus sehingga bagian belakangnya tampak seperti ikan sidat. Dalam bahasa Inggris, ia disebut ikan berkumis ekor sidat atau eel-tail catfish.
Hewan ini menghuni perairan tawar dan menghuni wilayah hangat Pasifik dari Jepang hingga Australia dan Fiji. Ikan sembilang termasuk jenis ikan laut. Perbedaan ikan sembilang itu terdapat dua jenis ikan sembilang, yaitu ikan sembilang batu dan ikan sembilang lubang. Ikan sembilang batu hidupnya di sela batu dan ikan sembilang lubang hidupnya di lubang-lubang yang dibuatnya sendiri. Ikan sembilang lubang merupakan ikan sembilang yang sudah dewasa. Beratnya bisa mencapai hingga 5 kg dan panjang bisa mencapai hingga 70 cm. Bentuk ikan ini hampir sama dengan lele. Yang membedakan yaitu sembilang mempunyai 3 patil, 1 patil punggung dan 2 di sirip. Patil ikan ini beracun. Jika tergores atau tertusuk patil ikan sembilang, maka wajah menjadi pucat, seluruh badan terasa panas dan susah tidur, bahkan bisa kejang-kejang. Meskipun ganas, racun ikan ini hanya menempel pada badan selama 24 jam dan racun akan hilang. Kita masuk yang terakhir, yaitu ikan tapah. Ikan tapah atau walago adalah catfish dari keluarga Siluridae. Ikan ini pemakan daging atau karnivora. Ikan ini berukuran besar, berasal dari Asia tropika. Ikan tapah memiliki panjang tubuh yang dapat mencapai 1,5 meter dan dapat mencapai bobot sebesar 35 kg. Ikan ini biasanya memakan krustasea serta ikan-ikan kecil lainnya. Tubuhnya memiliki warna bervarian. Pada bagian dorsal berwarna coklat keabu-abuan dan kepalanya berwarna keunguan. Tubuh memanjang dan terkompresi lateral. Kepalanya sangat besar dan lebar. Mulut lebar, bergigi besar, serta rahang bagian bawah sedikit lebih panjang. Matanya kecil dan tepat berada di atas tingkat mulut dan tidak tertutup oleh kulit. Pola reproduksi ikan tapah, baik itu jantan maupun betina, termasuk ke dalam dimorfisme seksual. Itulah beberapa jenis catfish atau ikan dari bangsa Siluriformes yang bisa kita sampaikan di pembahasan ini. Masih banyak lagi jenis-jenis yang lainnya. Meskipun banyak jenis catfish yang berkembang dengan baik, beberapa di antaranya menghadapi ancaman dari hilangnya habitat, polusi, dan penangkapan berlebihan. Upaya konservasi sangat penting untuk memastikan kelestarian mereka di alam liar. Penelitian dan edukasi tentang pentingnya menjaga ekosistem perairan adalah kunci untuk melindungi populasi catfish di masa depan. Catfish dengan segala keunikan dan keragamannya adalah contoh luar biasa dari keanekaragaman hayati di dunia perairan. Melalui pemahaman dan penghargaan terhadap kehidupan mereka, kita dapat lebih bijak dalam menjaga ekosistem air dan warisan alam yang kita miliki. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini bersama kami. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bagi teman-teman yang telah mendukung channel ini, kami doakan semoga mendapatkan limpahan rezeki yang banyak dan masuk surga. Amin. Akhir kata dari saya, wassalam. Bye-bye. 大きくなってどうしてどこに